Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel info terkini. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian sehat selalu. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang Bitcoin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman di sini juga bakal jelasin dulu apa sih itu Bitcoin. Nah, bagi kalian yang sudah familiar dengan Bitcoin mungkin nggak perlu lagi untuk mendengarkan. Tapi bagi kalian yang pemula dan kalian baru mendengar nama Bitcoin, ya mungkin kalau mendengar kalian sudah sering. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah bertanya-tanya, Bitcoin itu apa sih? Gitu kan? Bitcoin diperkenalkan ke publik pada 2009 oleh pengembang anonim atau kelompok pengembangan yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Nakamoto awalnya menggambarkan perlunya sistem pembayaran elektronik berdasarkan bukti kriptografi, bukan kepercayaan. Setiap transaksi Bitcoin yang pernah dilakukan ada di buku besar publik yang dapat diakses oleh semua orang, membuat transaksi sulit untuk dibalik dan sulit dipalsukan. Hal ini dirancang karena inti dari sifatnya yang terdesentralisasi. Bitcoin tidak didukung oleh pemerintah atau lembaga penerbit manapun, dan tidak ada yang menjamin nilainya selain bukti yang tertanam di jantung sistem. Sejak itu menjadi cryptocurrency paling terkenal di dunia. Popularitasnya telah memahami pengembangan banyak cryptocurrency lainnya. Pesaing ini mencoba untuk menggantikannya sebagai sistem pembayaran atau digunakan sebagai utilitas atau token keamanan di blockchain lain dan teknologi keuangan yang muncul. Harga Bitcoin sejak 2009 terus meningkat secara drastis. Walaupun begitu, penggerakan harganya sangat ekstrim, bisa melesat cukup tinggi. Namun, tak lama kemudian bisa kembali merosot. Bitcoin dan kripto lain mengalami winter season sepanjang 2022. Namun, pada 2023, Bitcoin menarik untuk dilirik karena berpotensi akan mengalami kenaikan harga karena akan memasuki halving day Bitcoin berikutnya. Selama halving day, 3 kali sebelumnya Bitcoin bergerak sangat tinggi, dan masa paling tepat untuk pembelian Bitcoin adalah setahun sebelumnya. Untuk halving kali ini berarti pada 2023. CEO Indodax Oskar Darmawan mengatakan, pada 2023 Bitcoin berpotensi untuk memasuki fase jenuh dari penurunan harga yang terjadi sejak awal 2022. Kemudian berpotensi akan diikuti dengan masa koreksi naik yang ditanda menyambut halving day pada 2024. Halving day adalah pengurangan pasokan Bitcoin sebanyak setengah di mining yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Halving day juga membuat harga Bitcoin bisa naik karena terbatasnya supply dan meningkatnya demand. Biasanya pada 2023 ini akan ada penyesuaian harga menuju Bitcoin halving berikutnya. Pada saat Bitcoin naik akan diikuti dengan kripto lainnya yang akan berkembang dengan sangat positif, kata Oskar dalam siaran pers dikutip Jumat 30 bulan 12 2023. Oskar menambahkan, bull run Bitcoin diprediksi akan terjadi pada 2024, namun tahun tepat untuk kembali mengakumulasi kripto adalah pada 2023. Karena tahun setelahnya harga Bitcoin berpotensi bisa jadi sudah menanjak terlalu tinggi lagi. 2022 menjadi tahun buruk bagi pasar kripto, tak terlepas untuk Bitcoin sebagai kripto terbesar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.
pada 20 Desember 2021, Bitcoin diperdagangkan seharga USD 46,406. Jika dirupiahkan menjadi 725,4 juta. Sedangkan saat ini Bitcoin hanya diperdagangkan di kisaran USD 16.000 atau telah kehilangan sekitar 6,7% nilai sepanjang tahun ini. MicroStrategy beli 2,501 Bitcoin seharga Rp 704 miliar. Sebelumnya, MicroStrategy MSTR, vendor perangkat lunak bisnis yang didirikan oleh bersama pendukung kripto Michael Saylor, telah menambah persediaan Bitcoin BTC ke neraca perusahaan. MSTR membeli sekitar 2.395 Bitcoin seharga USD 42,8 juta antara 1 November hingga 21 Desember 2022 melalui anak perusahaan MicroStrategy. Menurut pengajuan ke Securities and Exchange Commission pada Rabu 28 Desember 2022. Meskipun begitu, pada Kamis pekan lalu, perusahaan menjual sekitar 704 Bitcoin seharga USD 11,8 juta dengan alasan kerugian transaksi akan mengimbangi keuntungan modal sebelumnya. Kemudian pada Sabtu, perusahaan mengakuisisi 810 Bitcoin tambahan seharga USD 13,6 juta, sehingga total kepemilikannya mencapai 132,500 Bitcoin. Itu bernilai sekitar USD 2,25 miliar dengan harga saat ini. Dibandingkan dengan biaya akuisisi MicroStrategy sebesar USD 4 miliar. Ini berarti perusahaan telah menambahkan sekitar 2,501 Bitcoin ke pemilikannya, menghabiskan USD 44,6 juta bersih sejak 1 November. Adapun penjualan minggu lalu menandai pertama kalinya MicroStrategy menjual Bitcoin sejak mulai mengakuisisi cryptocurrency pada 2020. Saham MicroStrategy sempat naik sedikit dalam perdagangan pra-market, sementara harga Bitcoin tetap sedikit berubah di sekitar USD 16,700 pada Rabu 28 Desember 2022. Sebelumnya pada kuartal 3 2022, MicroStrategy membukukan biaya penurunan nilai aset digital sebesar USD 727 atau sekitar 11,3 miliar pada kepemilikan Bitcoin, turun secara signifikan dari USD 970,8 juta. Penurunan aset digital perusahaan mencerminkan penurunan harga Bitcoin versus harga saat Bitcoin diperoleh. Di bawah aturan akuntansi standar, nilai aset digital seperti cryptocurrency harus dicatat pada biayanya dan kemudian hanya disesuaikan jika nilainya terganggu atau turun. Namun, jika harga naik, itu tidak akan dilaporkan kecuali aset jual. Nilai Bitcoin anjlok 63% sepanjang 2022. Sebelumnya, 2022 menjadi tahun buruk bagi pasar kripto, tak terlepas untuk Bitcoin sebagai kripto terbesar di dunia berdasarkan kapasitasi pasar. Pada 20 Desember 2021, Bitcoin memperdagangkan di level USD 46,406. Saat ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran USD 16.000. Ini berarti telah kehilangan sekitar 63% nilai tahun ini. Dilansir dari CNBC, Selasa 27
bulan 12 2022 harga kemungkinan akan turun lebih jauh ketika pedagang dan perusahaan kripto mulai melihat mereka tidak memiliki aliran tanda yang tidak ada habisnya yang tersedia menopang harga. Kripto dianggap sebagai aset yang sangat fluktuatif yang tunduk pada fluktuasi dan penurunan harga yang tidak dapat diprediksi. Untuk alasan ini, pakar keuangan biasanya menyarankan untuk tidak berinvestasi lebih banyak ke dalam kripto daripada yang berpotensi hilang. Dalam pukulan terbaru ke ruang kripto, Core Scientific, salah satu perusahaan penambangan kripto yang diperdagangkan secara publik tersebar di AS, yang terutama mencetak Bitcoin, mengajukan kebangkrutan pada 21 Desember akibat penurunan harga kripto dan kenaikan biaya energi. Cara kerja Bitcoin. Bitcoin awalnya dirancang dan dirilis sebagai metode pembayaran peer-to-peer. Namun, kasus penggunaannya berkembang karena nilai dan persaingannya yang meningkat dari blockchain dan cryptocurrency lainnya. Dilansir dari Forbes, Bitcoin dibangun di atas catatan digital terinstruksi yang disebut blockchain. Sesuai namanya, blockchain adalah kumpulan data yang terhubung, terdiri dari unit yang disebut blok yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal dan waktu, nilai total pembelian dan penjual, dan kode pengenal unik untuk setiap pertukaran. Entry dirangkai dalam urutan kronologis menciptakan rantai blok digital. Blockchain terdesentralisasi yang berarti tidak dikendalikan oleh satu organisasi manapun. CEO dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Afrika, Kuidek Bunchi Okoro, mengatakan cara kerjanya seperti Google Doc yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tidak ada yang memilikinya, tetapi siapapun yang memiliki tautan dapat berkontribusi padanya. Ketika orang yang berbeda memperbaharuinya, salinan Anda juga diperbarui, kata Okoro. Kode-kode ini panjang, angka acak membuatnya sangat sulit untuk diproduksi secara curang. Tingkat keacakan statistik dalam kode verifikasi blockchain yang diperlukan untuk setiap transaksi sangat mengurangi risiko siapapun dapat melakukan transaksi Bitcoin palsu. Oke, teman-teman, sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan klik share, like, and subscribe kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.